Oke, selamat sore. Jumpa lagi bersama saya Hendra Marudama. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai proses konfigurasi framework CodeIgniter. Kali ini kita akan lanjut ke proses pembuatan projectnya, portal berita online-nya. Ya. Untuk reviewnya lagi ya, di sini saya menggunakan konsep controller ya, per controller ya. Jadi untuk manual di sini kita akan membuat manual di sini, tapi per menu ini beda-beda controller. Jadi kalau bola ini menangani adalah controller bernama bola. Oke, ini ya. Ya, ini controllernya bola. Kalau teknologi ini controllernya teknologi. Jadi lebih dinamis ya. Ini boleh ditambah nanti. Ya. Jadi kalau kita cuma sampai hiburan di sini bisa ditambah lagi controller yang selanjutnya. Ya, ini sama, kurang lebih sama seperti misalkan kita buka Republika ya. Nah, Republika online ya, republika.co.id. Nah, ini contoh dari portal berita milik republika.co.id. Nah, seperti ini. Nah, ini kan news ya, misalkan home, ini halaman utamanya, news, kemudian politik. Nah, maka di sini untuk kontrolernya nanti akan ke kanal news politik gitu ya, hukum, kanal news hukum. Jadi per controller dia, Kazana. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa per controller, bisa per function ya. Ekonomi atau sepak bola, bola nasional, ada Liga Inggris. Nah, ini per function controller. Kalau kita nanti per controller di sini, misalkan sini edukasi, berarti yang menangani adalah controller edukasi. Jadi kalau kita ingin menambah menu lagi, menu baru, kita bisa mengcopy dari controller yang ada, kita rename ya, kita sesuaikan kategori artikel yang mau dipanggil ya. Jadi sangat sederhana sekali. Ini contoh website dari Republika. Ya. Oke, ini tampilan awal kita ya. Welcome to CodeIgniter. Oke. Tampilan ini diakses menggunakan controller ya, bernama controller welcome. Kenapa controller welcome yang pertama sekali diakses? Karena ada settingannya. Settingan ada di application, kemudian config, kemudian roots. Ini roots, kita buka roots menggunakan editor. Oke, ini dia. Ini yang warna kuning ini boleh dihapus ya, ini kan komentar ya, informasi. Oke, di sini ada roots, kemudian default controller welcome. Jadi controller yang pertama sekali dipanggil adalah controller welcome. Nah, ini dia. Ya, di sini hanya fungsinya public function index this load view welcome message ya. Ini untuk memanggil halaman welcome message yang ada di view. Yang ada di sini, application view welcome message. Nah, ini tampilannya kalau di desain Dreamweaver seperti ini. Akan sama nih tampilannya. Ya, jadi default controllernya welcome. Mana? Ini dia. Di welcome function indexnya, function pertama yang diakses itu adalah this load view welcome message. Ini dia welcome message-nya. Nah, tampilan seperti ini. Nah, jadi kita akan merubah roots-nya ya. Untuk default controller ini akan saya enter, atau ini akan saya hapus ya komentarnya. Ini saya del. Oke, untuk default controllernya saya akan buat nanti web. Nah, di sini saya untuk huruf awalnya saya beri huruf kapital ya. Nah, nanti di sini juga huruf awalnya ini kapital juga dia. Kenapa? Karena nanti akan ngaruh ke hosting biasanya. Waktu kita publish di domain dan hosting kita, nanti dia akan error. Ada baiknya huruf awalnya kapital. Kalau ini nama kelas memang harus kapital awalannya. Ya, jadi di sini saya terbiasa untuk membuat huruf kapital juga di sini. Oke, untuk default controllernya ini akan saya ubah menjadi web, yang tadi welcome ya menjadi web.
Jadi yang pertama sekali diakses adalah controller bernama web. Nah, ini kalau kita refresh ya project kita, ini akan error seperti ini, not found ya, not found. Kenapa? Karena controller web belum ada di sini di folder controller. Ini kan belum ada controller web. Di sini kita suruh jadikan default controllernya itu web, tetapi di sini belum ada controller web ya. Oke, jadi caranya ini di bagian controller ini kita copy controller welcome, kita copy, kita paste, tinggal kita rename menjadi web. Nah, ini dia. Jadi kita buka menggunakan editor, ini kita tutup ya, welcome dan welcome message. Oke, ini controller kita web sudah ada seperti ini ya, controller web. Tetapi ini kalau kita refresh masih not found, padahal sudah ada di sini controllernya web. Tetapi kenapa masih not found? Karena kita nama objeknya, nama halamannya web ya, tapi untuk kelasnya ini masih welcome. Jadi aturannya nama kelas itu harus sama dengan nama halaman. Jadi kalau nama halaman web.php, maka kelasnya adalah web. Nah, seperti ini. Jadi sama, ini web, ini juga web. Nah, ini kalau kita refresh, maka dia akan kembali ke welcome message ya. Nah, sudah berhasil. Nah, seperti itu ya. Oke, ini kita enter biar ada jarak sedikit ya. Karena ini kan satu blok function, ini tutup kurungnya untuk yang di kelas ya. Ini tutup kurungnya di sini. Ini satu blok function. Oke, ini webnya sudah jadi ya, controller webnya yang baru kita buat sebagai default controller. Oke, langkah selanjutnya kita akan coba membuat template ya. Nanti kita akan membuat template. Oke, mungkin video selanjutnya kita akan bahas proses pembuatan template ya. Jadi sekian dulu untuk video pembuatan controller baru. Nanti kita lanjut ke proses pembuatan template untuk portal berita online kita.